pengetahuan terbaru, membuat pesawat sehingga sampai naik ke bulan. Ya, naik ke bulan, ujung-ujungnya turun ke kuburnya masing-masing. Setelah naik ke bulan, akhirnya hanya turun ke kuburnya masing-masing. Orang bikin usaha, semua usaha-usaha di materi, usaha-usaha keduniaan, usaha-usaha kebendaan, hasilnya kosong belaka. Bahkan bukan hanya kosong ketika dia usaha kebendaan tanpa mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala yang didatangkan lewat nabinya, maka kebendaan-kebendaan tadi akan menjadi kerugian, penderitaan, kesusahan yang tidak ada habis-habisnya. Sebaliknya, kalau orang itu mengerjakan agama, maka di dunia dia enak, mati dia pun tersenyum. Bagaimana Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu ketika sedang sakaratul maut, orang-orang di sekitarnya menangis, orang-orang di sekitarnya bersedih, orang-orang di sekitarnya susah, tapi beliau tidak susah sama sekali, malah bernyanyi, "Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah." Besok saya akan bertemu dengan kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semakin dekat kematian semakin senang, karena berarti kalau sudah mati akan bertemu dengan orang-orang yang dikasihi. Kalau sudah mati akan bertemu dengan perkara-perkara yang diusahakan selama ini. Tengah-tengah capek dalam mengamalkan agama, tengah-tengah capek dalam memperjuangkan agama, siang malam jauhlah, siang malam membaca Quran, siang malam berzikir, tengah-tengah capek seperti itu, tiba-tiba malaikat maut datang mengatakan, "Tuhan, sekarang waktunya istirahat." Allah Subhanahu wa taala sudah rindu kepada Tuhan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menunggu kedatangan Tuhan. Akhirnya orang seperti ini capeknya hilang semua, pegelan hilang semua, lindunya hilang semua, sambil mengatakan, "Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur, alladzi ahallana daral muqamati min fadlih, la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lugub." Jadi mereka begitu senang, begitu bergembira, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan susah payah. Artinya apa? Ahli surga adalah orang telah capek-capek untuk amal agama di dunia. Semoga masuk kita. Amin. Ciri khas ahli surga apa? Orang-orang yang hidupnya telah dihabiskan waktunya, dihabiskan tenaganya untuk bercapek-capek mengamalkan agama. Capek-capek jauhlah, capek-capek zikir, capek-capek baca Quran, capek-capek mempelajari ilmu agama, capek-capek berdoa kepada Allah. Keringatnya sudah habis, tetesan air matanya sudah habis, hanya demi meridhokan Allah. Akhirnya ketika mereka berangkat ke akhirat, begitu bergembira, akhirnya wajahnya pun tersenyum semua. Sebaliknya, kalau orang itu ahli dunia, tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Allah kepada mereka, hari kematiannya menjadi hari yang paling mengerikan, karena apa yang diusahakan, apa yang dikumpulkan, apa yang dicita-citakan, akhirnya semuanya ditinggal ketika datangnya kematian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita niat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sebenar-benarnya. Kepada Allah insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita? Tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah agar kita
dengan sempurna. Lalu apa itu agama? Agama adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi selama 23 tahun. Mulai beliau mendapat wahyu pertama kali di Gua Hira sampai 23 tahun setelahnya wafat di Madinah. Kehidupan Nabi selama 23 tahun itu adalah agama yang perlu kita kerjakan. Yang mana kehidupan Nabi ringkasnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ringkasnya kehidupan Nabi adalah beliau ini diutus oleh Allah untuk menyayangi umat. Beliau diutus oleh Allah untuk menyayangi umat, memikirkan umat. Maka itulah yang perlu kita pikirkan. Itulah yang perlu kita usahakan. Bagaimana agar umat yang berada dalam rumah kita, umat yang berada di kampung kita, umat yang berada di negara kita, umat yang berada di pulau-pulau terpencil ataupun pulau-pulau yang tidak terpencil, semua umat di seluruh dunia ini mereka bisa mengamalkan agama, mereka bisa memperjuangkan agama dengan sebenar-benarnya. Itulah yang perlu kita usahakan, yang perlu kita pikirkan. Karena Nabi SAW beliau ini selalu pikir umat. Ketika sehatnya beliau ummati, ummati. Sedang sakit pun ummati, ummati. Sudah sakaratul maut masih ummati, ummati. Masih pikirkan umat. Bahkan bukan hanya itu, ketika jagat ini sudah diterpa dengan keputusasaan, para nabi, para rasul, ulul azmi minar rasul, orang-orang yang hebat semuanya sudah tidak sanggup untuk memikirkan umat. Mereka mengatakan nafsi, nafsi, yang saya pikirkan hanya diriku, yang saya pikirkan hanya diriku. Maka ketika keadaan sudah seperti itu, apa yang dikatakan oleh Nabi? Analah, aku adalah bagianku, ini adalah bagianku, ini adalah bagianku. Bagianku memang mengurus umat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini hadis syafaat, hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kejadiannya belum terjadi. Nabi akan menolong umat, memikirkan umat itu masih nanti pada hari kiamat. Tapi Nabi sudah cerita kepada kita. Maka Sayyidul Walid beliau mengatakan, maksudnya apa? Di antaranya pelajarannya adalah ketika orang ini sudah pada putus asa untuk memikirkan umat, sudah putus asa dengan bagaimana caranya umat kembali kepada agama, kita ingat hadis ini, kita bangkit lagi untuk memikirkan umat semata-mata ikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya insyaallah hadir. Zaman sekarang adalah zaman yang tepat untuk kita ini merenung mengenai makna hadis ini. Ketika semua orang sudah putus asa, para pejabat sudah putus asa bawahannya pada korupsi, para kiai sudah putus asa, santrinya pada beli, guru-guru sudah pada putus asa, murid-muridnya pada nakal, orang tua pada putus asa, anak zaman sekarang sudah susah untuk diatur, anaknya juga putus asa, orang tuanya juga tidak jelas juga. Ketika zaman orang sudah putus asa semua, maka kita ingat hadis ini, kita bangkit kembali untuk mengamalkan agama, untuk memperjuangkan agama murni semata-mata hanya dan hanya karena mengikuti yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya insyaallah hadirin. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini melihat keadaan, maka kita ini pasti akan putus asa lama-lama. Dakwah memang jalan, ini maksiatnya sudah terbang, sudah merajalela di mana-mana. Enggak orang mengatakan